Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita membahas berita apa saja yang mempengaruhi pasar indeks saham, mata uang asing dan juga komoditas. Pasar saham di Bursa Wall Street Amerika Serikat pada perdagangan Jumat ditutup untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Sedangkan bursa saham Eropa ditutup menurun pada perdagangan hari Jumat waktu setempat karena kekhawatiran atas lonjakan infeksi virus corona di Amerika Serikat. Kondisi ini meredakan sentimen positif yang timbul dari data ekonomi optimistis yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, China, dan juga di zona euro. Pan-European Stocks 600 tercatat ditutup lebih rendah sekitar 0,9% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Penurunan terbesar dialami oleh saham sektor basic resources yang turun 1,7%, sementara saham di bidang travel dan leisure melawan tren penurunan dan kenaikan 0,1%. Pelemahan pasar Eropa menandakan kegagalan dalam menangkap momentum positif seperti yang terjadi di pasar saham Asia Pasifik yang rata-rata mengalami penguatan setelah survei menunjukkan bahwa sektor jasa di China mengalami pertumbuhan pada laju tercepat dalam lebih dari satu dekade pada bulan Juni. Rally pasar Asia Pasifik juga didukung setelah Amerika Serikat merilis data non-farm payroll yang mencetak rekor sebesar 4,8 juta pada bulan Juni dan hasil ini melampaui ekspektasi kenaikan sebesar 3 juta pekerja di luar sektor pertanian. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga mengungkapkan pada Kamis lalu bahwa klaim pengangguran awal naik lebih besar dari yang diperkirakan 1,4 juta pekan lalu. Tetapi fokus pasar tetap tertuju dengan berita meningkatnya kasus virus corona di dunia. Melansir data dari laman Worldometers, hingga Sabtu 4 Juli 2020 pagi, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 11,1 juta kasus. Sementara itu di Eropa, penjualan mobil Jerman turun sebesar 40% pada Juni ke level terendah 30 tahun. Pabrik-pabrik Inggris semakin besar kemungkinan untuk melakukan PHK terhadap para pekerja. Lembaga survei Inggris menunjukkan bahwa 46% produsen berpeluang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam 6 bulan ke depan, mengalami kenaikan sebesar 25% dibandingkan bulan Mei. IHS Market Services dan Composite PMI atau Indeks Managers Pembelian pada hari Jumat mengkonfirmasi bahwa penurunan aktivitas bisnis yang disebabkan oleh pandemi virus corona mereda pada bulan Juni ketika negara-negara mulai membuka kembali perekonomian mereka. Pembacaan komposit berada di angka 49,8 yang mendekati tanda 50 yang menunjukkan ekspansi. Pasar Asia dibuka menghijau dalam perdagangan awal pekan ini. Sentimen pendukung datang setelah investor mengandalkan likuiditas murah dan stimulus fiskal untuk menopang pemulihan ekonomi global. Senin 6 Juli pukul 8:22 waktu Indonesia Barat, indeks Nikkei 225 naik 227,19 poin atau 1,02% ke 22.533,67. Indeks Hang Seng Hong Kong pun naik 172,42 atau 0,68% ke level 25.545,54. Serupa, indeks TEK Jepang juga naik 83,33 poin atau 0,70% ke level 11.992,49. Begitupun juga dengan Kospi Korea Selatan yang juga naik 14,02 poin atau 0,65% ke level 2.166,43. Namun, indeks di Australia melemah 20,98 poin atau 0,35% ke level 6.036,90. Sebagian besar bursa saham di kawasan memang melanjutkan tren penguatan yang sudah tercipta sejak pekan lalu. Namun penguatan cenderung terbatas di tengah lonjakan kasus virus corona di Amerika Serikat yang mulai mengaburkan masa depan ekonomi global. Beralih ke berita emas, harga emas diperkirakan akan menembus level $1.800 per troy ounce seiring dengan kecemasan pelaku pasar menyusul tren penularan virus corona yang semakin meningkat. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas berjangka COMEX untuk kontrak Agustus 2020 terpantau turun 0,15% ke posisi $1.787,30 per troy ounce hingga minggu kemarin pada pukul 1 waktu New York. Analis mengatakan prospek harga emas menembus level $1.800 per troy ounce masih sangat besar. Analis beralasan pelaku pasar masih mencemaskan penularan COVID-19 yang terus mengalami kenaikan serta vaksin yang belum ditemukan. Analis menjelaskan bahwa COVID-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi global. Masyarakat enggan beraktivitas secara normal karena khawatir terjangkit virus corona.
Di sisi lain, stimulus besar bank sentral terutama The Federal Reserve juga berpengaruh membawa naik harga emas karena The Fed memperbesar likuiditas dolar Amerika Serikat. Langkah investasi pada aset safe haven akan kembali meningkat seiring dengan proyeksi kebijakan moneter di sejumlah negara. Banyak negara masih mempersiapkan penambahan stimulus untuk menahan dampak pandemi. Di Amerika Serikat misalnya, stimulus untuk tunjangan pengangguran yang berakhir pada bulan Juni kemungkinan akan diperpanjang hingga bulan Desember. Selain itu, pemerintah negeri Paman Sam mempersiapkan stimulus baru untuk infrastruktur senilai 1,5 miliar US dollar. Dolar Amerika Serikat melemah terhadap mayoritas mata uang pada Senin pagi ini, seiring langkah investor menunggu rilis data yang diharapkan akan menuju sektor jasa di Amerika Serikat yang berhenti berkontraksi dan menyoroti pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. US Dollar Index turun 0,17% ke 97,010 menurut data investing.com sampai pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Euro USD naik 0,21% di 1,1272 dan Pound Sterling GBP USD naik tipis 0,05% di 1,2490. USD Japan Yen juga menguat 0,21% ke level 107,73, sedangkan rupiah ditutup melemah 0,91% ke level 14,510 per dolar Amerika Serikat Jumat pekan lalu. Menurut laporan yang dilansir Reuters Senin pagi ini, pergerakan euro ini terjadi sebelum rilis data ekonomi dari Jerman dan kawasan euro yang juga diperkirakan akan menunjukkan adanya lonjakan aktivitas perusahaan dan penjualan retail yang akan meredakan kekhawatiran mengenai prospek ekonomi. Sedangkan berita komoditas minyak, harga minyak bergerak bervariasi di awal pekan ini dengan harga minyak mentah Brent menguat didukung oleh pasokan yang lebih ketat. Sementara harga minyak patokan Amerika Serikat atau West Texas Intermediate turun karena kekhawatiran bahwa lonjakan kasus virus corona yang dapat mengekang permintaan minyak di negeri Paman Sam tersebut. Senin pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah Brent kontrak pengiriman September 2020 naik 11 sen atau 0,3% menjadi $42,91 per barrel. Minyak Brent melanjutkan penguatan setelah pekan lalu melesat 4,3%. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate kontrak Agustus 2020 ada di $40,35, turun 30 sen atau 0,7% dibandingkan harga Kamis minggu lalu. Sentimen negatif bagi minyak West Texas Intermediate datang di tengah meningkatnya jumlah kasus virus corona di 39 negara bagian Amerika Serikat. Namun, pasar juga tetap fokus pada pengetatan pasokan karena pemangkasan produksi OPEC telah membawanya turun ke level terendah dalam beberapa dekade. Bahkan kini output Rusia turun mendekati pemotongan yang telah ditargetkan. OPEC dan sekutunya termasuk Rusia yang dikenal sebagai OPEC Plus telah berjanji untuk memangkas produksi dengan rekor 9,7 juta barel per hari untuk bulan ketiga di bulan Juli. Setelah bulan Juli, pemotongan akan turun menjadi 7,7 juta barel per hari hingga bulan Desember mendatang. Produksi Amerika Serikat yang merupakan terbesar di dunia juga turun. Jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi di Amerika Serikat turun ke level terendah sepanjang masa untuk minggu ke-9, meskipun pengurangan telah melambat karena harga minyak yang lebih tinggi mendorong beberapa produsen untuk mulai pengeboran. Sekian berita untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.